depan lulusan ini, saya ingin menyaksikan anak-anak lulusan SMP bisa baca Quran dan hafal surat-surat pendek dari Al-Hakumah sampai ini. Minimal jadi imam udah bisa. Kenapa? Pengalaman saya jadi imam tarawih sejak sanawiyah kelas 2, Pak. Saya jadi imam tarawih sanawiyah kelas 2, artinya kan harus sama. Oke? Berat nggak, Pak? Kayaknya Bapak ragu nih. Oh, sekarang aja udah ngajar. Sekarang Bapak ngajar apa, Pak? Sekarang fikih di bidang apa? Ngajar apa sekarang? Oh, anak nih. Lagi musim ngajar apa? Materi apa? Ya, rata-ratanya pun ada. Sok, apa Bang? Kemarin ngajar apa deh? Kemarin minggu kemarin ngajar apa? BTQ, Pak. BTQ. Apa BTQ-nya? Nurul Bayan itu jadi baru pengenalan huruf. Kalau yang ada belum bisa baca itu kelompok. Kan gagal kan? SD-nya gagal. Iya, masih ada Harusnya SMP sudah bisa baca Quran. Sekarang SMP kelas 1 pulang lagi dari awal. Maka kalau dipertanyakan, apa gunanya belajar 6 tahun belajar SD, agama di SD? Iya kan gagal, jadi SMP kan harusnya tinggal melanjutkan. Kalau dia sudah mengenal huruf, sudah bisa baca Quran, sekarang tinggal melanjutkan. Betul nggak? Mulai masuk menghafal Quran. Makanya SD jangan dulu suruh menghafal Quran, nggak apa-apa. Iya kan? Nggak apa-apa, nggak hafal Quran kecuali kuliah sama kulhu lah buat sholat. Ama enak atau enak Al-Kausar dah. Tapi SMP masih nggak bisa baca Quran. Bapak ditanya nanti di akhirat. Iya kan? Betul kan? Dan saya tidak mau mendengar lagi. Kalau saya cek sekarang ada anak SMP, putri saja, anak putri. Kalau saya cek hari ini tidak bisa mandi besar, saya akan pertanyakan gurunya. Bapak berani, Pak? Bapak guru sini kan? Kenapa? Enggak, saya ngomong lagi serius. Kenapa? Kita bicara target saja sekarang. Kalau Bapak ngerasa keberatan itu, maka saya akan merasa keberatan lagi. Kenapa? Ini negara sudah ngasih duit, Pak. Benar betul? Nggak rugi negara, Bang, enggak. Cuman kitanya punya tanggung jawab moral dong. Benar nggak, Pak? Kan ada yang bilang, Pak, itu mah kerjaan guru diniyah. Loh, jangan bicara diniyah. Kita saja dulu, kita juga punya kewajiban moral, Pak. Oke? Betul, Pak? Jadi anak SD harus sudah bisa sholat, berarti perangkatnya sebelumnya adalah wudhu. Sebelum wudhu adalah mandi, maka bisa mandi, bisa wudhu, bisa sholat. Ya kan? Kemudian baca Quran. Lanjut SMP, berarti kan dia sudah bisa mandi harusnya. Sudah bisa niat mandi, sudah bisa wudhu, sudah bisa sholat. SMP tinggal ngelanjutin. Iya kan tadi? Oh lanjut nak, cara belajar sholat berjamaah begini loh, sholat berjamaah. Kalau kamu jadi imam niatnya begini, kalau kamu jadi makmum niatnya begini. Gerakannya sama, jangan mendahului. Kan itu, selesai itu. Ini bayangan saya, Pak. Kenapa saya bicara begini? Inilah tuntutan orang tua saat ini. Inilah tuntutan orang tua saat ini. Nanti di guru SMA akan beda lagi dong, saya akan sampaikan lagi. Apa targetannya? Iya kan? Nah, jadi Pak, kenapa ini sangat penting? Saya kasih tahu langsung. Lanjut Pak, yang pegang laptop. Pak, orang sekarang itu kalau sudah lulus, dia belajar itu lompat-lompat. Dia ikut pengajiannya lompat-lompat, Pak. Bukan lagi dimulai dari bersuci, tapi langsung bab jihad. Ada sekarang itu pengajian dimulai bab pertemuan pertama sudah bicara jihad. Ada lagi yang sebelahnya pertemuan pertama sudah bicara bid'ah. Selesai pertemuan, selesai pengajian itu
dia keluar nyalah-nyalain orang lain. Dia keluar nyalahin negara. Dia bicara syariat Islam. Kemarin ada yang tanya ke saya, Pak, itu negara kita harusnya negara Islam. Wah, dia cerita gini-gini. Saya tanya, Mas, maaf Mas, boleh dong saya kasih tahu berapa rukun wudhu? Saya tanya rukun wudhu, Pak. Dia bicaranya ngomong syariat Islam, ngomong khilafah, ngomong negara Islam. Saya tanya rukun wudhu, dia jawab 7, Pak. Ada berapa ya Mas fardu wudhu, Mas? Dia jawab 7. Dia kira-kira gimana, Pak? Kira-kira, Pak? Kira-kira gimana itu? Jadi syariat Islam, negara Islam yang dibayangkan, yang membuat dia stres, bingung sendiri. Kenapa? Karena dia sendiri tidak menjalankan Islam yang dasar. Wan wudhu, dan wudhu mah yang sholat. Pengetahuan dasar sebagai seorang muslim saja dia tidak tahu, bagaimana bicara yang lain. Paham, Pak? Karena itu jangan sampai ada orang ikut murid kita, ikut pengajiannya lompat-lompat. Jadi harus sesuai target awalnya. Makanya SD-nya benerin dulu, di SMP-nya benerin dulu, sholatnya benerin dulu, wudhunya benerin dulu, mandinya bisa dulu. Makanya anak diajarin bertahap. Nanti keluar juga nanti bertahap. Ini contoh satu keluarga melakukan bom bunuh diri dulu di Surabaya. Keluar itu keluarga, Pak. Bapak ibunya berjilbab. Sayang ini gambarnya kayak begini, buntak banget. Apa yang salah ini itunya ya? Kabelnya kurang cerah. Tuh. Satu keluarga, Pak. Lanjut. Nah, ini ada anak SMA. Dania itu pergi ke Suriah, mau ikut berjihad. Perempuan jihad ke Suriah. Di sana mau ngangkat senjata nggak kuat. Senjatanya AK-47 semua, besar-besar. Akhirnya dia jihad apa, Pak? Akhirnya dia jihad apa? Dia jihad melayani para mujahidin, yang dia sebut dengan jihadul farji. Jangan diterjemahkan, Bu. Jihadul farji. Tuh. Pejabat, mantan pejabat, masuk Pak ISIS. Kenapa? Karena tadi pengajiannya lompat. Pertemuan pertama ngomong jihad, gagal. Sehingga dia belum paham arti jihad. Jangan ngomongin jihad, ditanya rukun wudhu juga belum tentu tahu. Apalagi ditanya rukun sholat. Makanya orang sekarang itu kebanyakan ngomong ketinggian. Ngomong ketinggian. Tanya yang dasar nggak paham. Betul, Pak ya? Lanjut. Nah, ini coba. Kayak gitu. Terus lanjut. Oh. Kaum sipit dan pesek. Terus lanjut. Yang begini-begini, Pak, ini fakta ini. Coba ini. Coba itu ada yang ngomong itu. Ustadz itu sekarang jadi idola anak muda, murid Bapak mungkin. Membela nasionalisme nggak ada dalilnya. Nggak ada panduannya. Membela Islam jelas pahalanya, jelas contoh teladannya. Pak, ada survei nanti saya kasih tahu survei. Saya mau tanya, Pak, nasionalisme itu cinta tanah air lah bahasa Indonesia. Dalilnya ada nggak sih, Pak, di Quran? Ada nggak dalilnya? Dasarnya ada, cuma mungkin itu salah penerapannya. Apa dasarnya, Mas?
Pak. Ya itu tidak itu Muhammad itu Muhammad itu bisa cuma menggunakan ayatnya. Intinya kurang lebih seperti itu. Jadi membela kalian yang awal itu dengan kata kalian, wa itu dan tangan kalian dengan kekuasaan. Wa sinan itu dan dengan lisan kalian. Itu mungkin dasarnya seperti itu. Cuma di sini sangat apa namanya mengaplikasikannya. Kalau nasionalisme dalilnya apa? Kalau itu tadi bentuk-bentuk jihad. Enggak, nasionalisme itu dalilnya apa? Pertanyaan saya itu. Apa? Hubul watan wal iman itu hadis riwayat apa? Ayo guru Pais. Hubul watan minal iman itu kata-kata Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, bukan hadis. Kalau ada guru Pais itu nemuin hadis, ditanya riwayat siapa itu. Carilah ya, nanti cari bacalah. Jadi yang saya kasih tahu. Tapi paling tidak ada surat di dalam surat apa namanya juz amma itu ada tulisan